Shalom, selamat malam semuanya. Kembali ketemu lagi dalam acara kita ORK. Mulai malam hari ini kita akan live. Sama-sama semua kita bisa berinteraksi, sharing-sharing gitu ya. ORK itu obrolan ringan keluarga. Apa yang dialami dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang sehari-hari kita alami, kita bisa sharingkan di sini, bisa saling menanggapi, berkomentar, atau apa saja. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, yuk kita satukan hati, kita datang pada Bapa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah menyertai kami. Kau sudah menyertai setiap aktivitas kami dari pagi hingga sekarang ini. Bapa, biarlah Engkau yang menyertai program ORK ini. Biar apa yang kami sharingkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua bisa menjadi pemenang-Mu. Bisa memberkati orang lain dan hidup kami bisa menjadi pemenang. Kami bisa mempertahankan iman kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya mau menyapa ada akun Senpai yang sudah join. Shalom semuanya. Ada Pak Jerry, ada Pak Paulus. Kita mau sama-sama men-sharingkan apa yang saya akan bagikan pada kesempatan malam hari ini. Di pertemuan ORK kemarin-kemarin, biasanya saya membicarakan tentang pengalaman pribadi saya. Tapi di episode kali ini, saya mau membicarakan tentang garis besar secara umum apa yang biasanya dialami oleh rumah tangga, oleh keluarga-keluarga yang umum gitu, bukan yang saya alami sendiri. Nah, 7 episode yang lalu saya membicarakan tentang kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, baik itu tentang menantu dan mertua, atau tentang kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah gitu, tugas peran-peran istri gitu. Nah, kali ini tuh saya mau membicarakan tentang masalah umum yang biasa dihadapi oleh banyak orang di dalam pernikahannya. Memang nggak semuanya, semua pernikahan itu yang berakhir happy end gitu ya. Ada saja kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Itu terjadi karena adanya peningkatan masalah di dalam rumah tangga tersebut, di dalam keluarga tersebut. Sama-sama kita lihat dalam program hari ini, ORK itu saya beri judul kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Apa sih kenyataan yang tidak seperti yang diharapkan? Sebelum menikah kan kita punya harapan, punya impian masing-masing gitu. Kebanyakan kenyataannya itu kok yang dijalani tidak seperti yang dulu kita harapkan gitu, maksud saya. Nah, sama-sama kita mau melihat tentang tunggu sebentar. Ya, kita melihat dalam kehidupan sekarang ini tuh banyak meningkatnya perceraian. Itu salah satunya dikarenakan kenyataan yang tidak seperti yang diharapkan. Jadi pada umumnya kita sebelum menikah kan, nanti saya sudah menikah mau begini gitu. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, ternyata yang kita impiankan, yang kita inginkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan belakangan ini banyak orang semakin seperti menunda untuk menikah.
menunda-nunda untuk masuk dalam pernikahan. Jadi udah usia, kalau dulu-dulu kan sekitar 23, 25, 27 gitu udah pikir, wah kapan saya menikah gitu. Tapi makin ke sini sekarang ini banyak anak-anak muda yang benar-benar tidak pengen buru-buru untuk menikah gitu. Itu kenapa? Karena banyak melihat pernikahan-pernikahan sekarang ini tuh yang berakhirnya nggak enak gitu ya. Terjadi perceraian kah atau keributan dalam rumah tangga itu seringkali terjadi. Mungkin pengalaman-pengalaman yang mereka lihat sendiri di orang tua mereka atau keluarga-keluarga selebritas gitu. Pokoknya banyak saksi yang memperlihatkan kalau kehidupan pernikahan itu nggak seperti yang selama ini dibayangkan gitu. Nah, itu yang mau kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Jadi menunda pernikahan itu pada generasi muda karena mereka melihat banyak pernikahan yang benar-benar akhirnya tuh nggak happy end, berakhir dengan perceraian. Terus kemudian harapan mereka sebelum menikah dengan setelah menikah itu berbeda. Tidak terjadi apa yang dia impikan sebelum menikah, tidak terjadi dalam pernikahannya. Kemudian setelah menikah, mereka merasakan seperti tidak ada kebahagiaan, tidak bahagia begitu menikah. Hal-hal ini yang akhirnya membuat orang-orang tuh akhirnya menunda pernikahan atau enggan untuk menikah gitu. Nah, saya melihat perceraian di Indonesia ini cukup tinggi dan terus meningkat. Di tahun 2023 itu ada sekitar 1,58 juta pernikahan. Itu turun signifikan dari 2022 itu sekitar 1,7-an gitu. Makin menurun pernikahan itu. Karena apa? Karena banyak melihat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang gitu. Nah, angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menunda pernikahan karena berbagai alasan, termasuk mungkin kekhawatiran tentang ketidaksesuaian harapan di dalam pernikahan tersebut. Selain itu, ada data dari Badan Pusat Statistik itu juga menunjukkan bahwa tren global persepsi terhadap pernikahan itu telah berubah. Jadi di kalangan generasi anak muda itu nggak mau buru-buru menikah. Jadi mereka menunda pernikahan. Bahkan sampai sekarang pun sudah umur 30 lebih, bahkan mereka masih belum mau menikah gitu. Masih asik sendiri, masih asik dengan kesendiriannya. Karena mereka melihat banyak contoh yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga tuh turut mempengaruhi jumlah dari pernikahan yang sukses atau yang gagal. Di dalam pernikahan itu ada saja yang mengalami kenyataan impian, harapan ya sebelum menikah itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka mengalami banyak kali ada yang perceraian, adanya emosi di dalam rumah tangga antara suami dan istri gitu. Nah, hari ini kita mau melihat masalah-masalah apa yang umum yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Saya melihat bahwa ada berbagai macam masalah dalam menghadapi pernikahan itu yang tidak sesuai dengan harapan. Kita membutuhkan suatu kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan tindakan yang sesuai dengan ajaran Allah. Kita membutuhkan benar-benar petunjuk. Nah, petunjuknya itu ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab kita. Di situ kita bisa melihat apa saja sih yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Nah, dalam iman Kristen itu, kita tuh dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Jadi masuk dalam pernikahan, itu harus setiap orang harus masing-masing
ingat kalau kita masuk dalam pernikahan ini, melakukan segala sesuatunya dengan kasih, didasari oleh kasih Kristus kepada kita, dan kemudian menghormati satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak menghormati satu dengan yang lainnya, otomatis pasti ada kekacauan, ada perselisihan, ada keributan, pertengkaran, dan akhirnya kalau tidak bisa terselesaikan, ujung-ujungnya menuju pada perceraian. Itu yang mau kita sama-sama lihat di kesempatan kali ini. Jadi menghadapi pernikahan itu memang tidak semudah yang kita ucapkan gitu ya. Tapi kita bisa melihat pada umumnya itu ada langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan landasan apa sih kata firman Tuhan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Yuk sama-sama kita lihat apa aja sih masalah yang terjadi, yang biasanya terjadi dalam keluarga kita. Nah, saya melihat ada yang menyapa di TikTok. Shalom semuanya, shalom Bu Nana. Ya, kita mau membahas tentang masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Yang pertama, yuk sama-sama kita lihat. Masalah apa? Nah, ini yang paling umum. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apa sih kekerasan dalam rumah tangga? KDRT itu kan bertentangan dengan kasih Allah. Dikatakan setiap manusia itu diciptakan menurut gambar Allah dan harus diperlakukan dengan hormat dan martabat. Jadi sebenarnya KDRT itu bukanlah hal yang bisa diterima di dalam pernikahan. Gak bisa ada kata menerima KDRT itu dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi kalau kita masuk dalam pernikahan, pastikan tidak ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu. Jadi kita harus benar-benar bisa ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Begitu masuk dalam pernikahan, ayo sama-sama jalani pernikahan ini dengan dilandasi oleh kasih, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa melihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-14, 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 maksud saya. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kita bisa melihat di sini, kasih sejati itu tidak menyakiti dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi pada saat kita ada dalam pernikahan, pada saat terjadi sesuatu gitu ya, KDRT misalnya, pada saat ada terjadi sesuatu gitu, Tuhan tuh mendengar seruan kita. Datang pada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, minta tolongnya sama Tuhan dulu. Tuhan pasti akan mendengarkan mereka yang terluka dan memberikan pertolongan bagi mereka yang menderita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang biasa terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, yaitu menghadapi emosi yang meledak-ledak dari pasangan kita. Emosi yang meledak-ledak tuh apa sih ya? Emosi yang meledak-ledak emosi yang tidak terkendali. Mungkin termasuk kemarahan yang meledak-ledak. Hal-hal seperti ini tuh dapat merusak hubungan, dapat merusak suatu pernikahan. Kenapa? Karena tidak adanya pengendalian diri, tidak adanya penguasaan diri. Yang itu adalah sesuatu yang suatu bagian dari buah roh. Nah, di sini kita melihat sangat penting untuk kita perhatikan. Menghadapi situasi ini, kan tadi awal saya bilang, kita harus melandasi pernikahan itu dengan kasih. Namun, kita pun tetap harus tegas. Jadi, bukannya hanya menerima saja menghadapi emosi yang meledak-ledak, tapi kita pun harus tegas. Memakai kasih itu, tapi kita pun harus tegas gitu ya. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Kasih itu kita pergunakan, tapi kita juga harus tegas.
ngomong secara baik-baik kepada pasangan, jangan terbawa emosi gitu. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tanggapan yang tenang itu dapat meredakan emosi pasangan yang meledak-ledak. Pada saat pasangan kita meledak-ledak, kita harus tenang. Itu yang harus kita lakukan pada saat menghadapi pasangan yang meledak-ledak, emosinya tidak bisa terkendali. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah salah satu tanda dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pada saat tidak ada penguasaan diri dalam pernikahan kita, pasangan kita atau diri kita sendiri itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah apa lagi sih yang terjadi dalam rumah tangga? Yaitu menghadapi hinaan dan pelecehan verbal. Menghadapi hinaan dan pelecehan verbal. Maksudnya apa? Hinaan seperti kata goblok, kata tolol, itu seharusnya tidak boleh ada dalam suatu pernikahan. Jadi mulai masuk dalam pernikahan harus udah sepakat suami istri. Itu kata-kata tidak boleh digunakan di dalam pernikahan itu. Kenapa? Karena hal tersebut merupakan bentuk pelecehan verbal yang akan menghancurkan harga diri seseorang. Itu akan menyakiti pasangan kita. Itu akan melukai hatinya. Jadi sebenarnya hal itu tuh tidak diperbolehkan di dalam pernikahan. Tuhan tuh tidak memanggil kita untuk hidup di dalam hubungan yang penuh hinaan atau hidup dalam suatu penghinaan di dalam pernikahan itu. Jadi ayo sama-sama ingatkan pasangan kita untuk hidup benar-benar dalam kasih, saling menghormati satu dengan yang lain. Menjalani pernikahan itu dalam rumah tangga penuh damai sejahtera, supaya kita masing-masing bisa membawa rumah tangga itu sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kedua kali. Dan dua-duanya, suami atau istri, benar-benar bisa mempertahankan imannya sampai akhirnya. Itu yang kita hadapi dalam masalah ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab kita mengatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita itu benar-benar harus perkataan yang membangun, bukan yang menghancurkan. Jadi bukan menjatuhkan orang, tapi harus membangun. Lewat perkataan kita berkat yang keluar, bukannya kutuk. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling menghormati. Pernikahan itu harus dipenuhi dengan kasih dan penghormatan satu dengan yang lainnya. Dari yang awal tadi saya udah bilang, masuk dalam pernikahan harus ingatkan, kita harus hidup di dalam kasih dan penghormatan satu dengan yang lain. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian masalah apa lagi sih yang umum yang terjadi dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita? Masalah yang kita hadapi itu biasanya tentang perselingkuhan atau perzinahan. Menurut Alkitab kita nih ya, perselingkuhan itu adalah salah satu pelanggaran besar dalam pernikahan. Nah, Tuhan tuh sebenarnya menghendaki kesetiaan dan kekudusan di dalam pernikahan. Dan perselingkuhan itu benar-benar melukai, memutuskan ikatan yang sakral dari pernikahan tersebut. Jadi sebenarnya nggak boleh ada di dalam pernikahan. Begitu kita mengucapkan janji, itu yang harus kita ingat. Janji pernikahan itu sekali sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menjatuhkan,
tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan, hidup dalam kekudusan dari awal pernikahan kita sampai akhirnya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian dalam Alkitab kita mengatakan di dalam Matius 5 ayat 32, di situ dikatakan seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya itu berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi perselingkuhan itu memberikan alasan yang sah untuk mempertimbangkan perceraian. Tapi itu bukan satu-satunya jalan. Meskipun perceraian tetap merupakan pilihan terakhir. Tuhan tidak suka akan perceraian. Terus di dalam Filipi 2 ayat 2 di situ dikatakan, hendaklah kamu semua hidup rukun, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi pernikahan seharusnya hidup dalam kesatuan kasih dan kesetiaan. Setia dari awal pernikahan kita sampai akhirnya, sampai Tuhan menjemput kita kembali pulang ke rumah Bapa. Nah, kita sudah melihat nih ada 4 masalah umum yang biasa terjadi dalam rumah tangga, yang biasa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mengalami salah satu dari keempat ini. Kalau misalnya pernah mengalami, bisa di share di komen gitu ya, biar kita sama-sama nanti saling mendoakan. Kita doakan supaya pemulihan dari Tuhan terjadi atas keluarga kita, atas rumah tangga kita. Kemudian kita lihat lagi, apa sih solusinya nih? Kalau kita menghadapi masalah-masalah tersebut, pergumulan tersebut, solusinya apa? Gak ada yang lain. Kita dalam kehidupan orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen, iya solusinya kita harus berdoa, mencari hikmat dari Allah. Gak boleh ke yang lain dulu, ke sini dulu, berdoa dulu, mencari Allah dulu, mencari hikmat dari Allah. Di tengah semua pergumulan dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, tetapkan untuk mencari Allah di dalam doa. Dengan berdoa, hati kita terus connect sama Tuhan, hati kita terus connect sama Allah, supaya dengan berdoa itu kita menyampaikan keluh kesah kita, seruan kita, permohonan kita. Berdoa itu memohon hikmat. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang bijak, untuk mendapatkan kekuatan dari Bapa, kekuatan untuk menjalani masa-masa yang sulit. Itu kekuatan kita. Jadi jangan berhenti berdoa, terus berdoa sampai Tuhan nyatakan kehendak dan rencananya, jalan keluarnya, pertolongannya bagi setiap kita. Kita harus berdoa, ataupun Tuhan gerakan hati kita mencari bimbingan rohani kepada gembala kita kah, kepada rekan sekerja kita kah, kepada orang-orang yang kita bisa percayai yang lebih rohani dari kita gitu ya, untuk memberikan jalan keluar. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, doa untuk mengambil keputusan yang benar, supaya kita gak salah jalan. Di dalam Alkitab kita mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi apapun permasalahan kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, mungkin kita lihatnya kayaknya gak ada orang lain yang mengalami, hanya kita sendiri. Tapi tidak, Tuhan tuh tahu, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan peduli terhadap semua pergumulan kita. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan peduli. Termasuk di dalam pernikahan itu sendiri. Tuhan yang izinkan kita sudah bisa menikah, artinya Tuhan yang akan pegang semua perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kemudian di Amsal 3 ayat ke-5, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Andalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang sulit. Pada 7 episode yang lalu, seringkali saya kan bilang, ayo libatkan Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Nah, itu hanya dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
Tapi pada saat kita mengalami masalah yang susah, yang sulit sekalipun, justru disitulah kita harus benar-benar mau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Apalagi jika kita mengalami pergumulan yang kayaknya berat, perkara yang sulit, itu satu-satunya jalannya itu apa? Andalkan Tuhan. Kekuatan kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita, tapi kita benar-benar mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, membiarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat perkara ajaib yang dikerjakan dan dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, menghadapi pernikahan tidak sesuai dengan harapan itu tuh memerlukan suatu kekuatan, memerlukan suatu keberanian. Untuk apa? Mengambil tindakan sesuai dengan ajaran Allah. Jadi cari bantuan jika ada kekerasan dalam rumah tangga, jika ada penghinaan, kita merasa kayak kalau hidup setelah menikah kok dihina banget gitu. Cari bantuan. Kalau misalnya sebelumnya, tapi andalkan Tuhan dulu. Jadi kita datang sama Tuhan. Kalau nggak berubah, cari bantuan. Gimana sih kita harus bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini? Jadi yang kedua, setelah kita mencari bantuan, kita hidup di dalam kasih dan penghormatan. Masuk dalam pernikahan itu harus selalu ada kasih dan penghormatan. Dan Allah kita, Bapa kita itu selalu siap untuk memberikan kekuatan, hikmatnya, pertolongannya pada kita tepat waktu. Jadi ayo berseru sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Pasti Dia akan memberikan solusi yang terbaik bagi setiap kita yang berseru kepadanya. Jadi ayo semangat berjalan terus bersama dengannya. Kita akan melalui masa-masa sulit itu dan kita akan menjadi pemenang. Itu yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya lihat di TikTok ada Bu Roli. Shalom Bu Silvi, salam dari Jawa. Shalom Bu Roli. Senang ada di Jogja ya, udah di Jogja bukan di Solo. Oke. Tuhan berkati Bu, selamat melayani dimanapun Ibu ada. Yo, sama-sama. Ada yang komen tentang menjalani masalah-masalah dalam rumah tangga ini? Kayaknya nggak ada ya. Puji Tuhan. Kalau gitu, kalau tidak ada, baik, kita akan berdoa. Kita akan menutup ORK kali ini dengan kita berdoa. Kalau misalnya kita ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga, datang pada Tuhan. Kan dikatakan di dalam Matius 11 ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi apapun masalah kita, datang padanya. Ayo berseru padanya, mohon pertolongan dari Tuhan. Pasti Dia akan menolong kita. Pasti Dia akan membantu kita melewati segala sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Yuk, sama-sama kita datang padanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah sharing tentang masalah-masalah umum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Apa saja itu Tuhan? Ada KDRT, ada hinaan, ada ejekan, kemudian ada pelecehan verbal, saling menyakiti, saling melukai, ada juga perselingkuhan, perzinahan. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bapa yang baik, kami punya Allah yang hidup. Pada saat kami mengalami masalah-masalah ini, kami mau datang padamu. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang memegang tangan kami. Tolong kami Tuhan untuk melalui masa-masa ini. Kami gak bisa jalan sendiri, tapi bersama dengan Kau, kami akan menjadi pemenang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kami semua bisa melihat kalau Tuhan yang kami sembah itu Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kau akan selalu menggendong kami, menuntun kami
dan keluar dari jalan yang buntu. Kau akan memberikan kesegaran kepada kami, pemulihan keluarga kepada kami semua yang sedang mengalami masalah pergumulan hidup dalam keluarga rumah tangga kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Engkau Yehova Rafa, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Kau pulihkan, Kau sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Yang mengalami terikat kuasa gelap, dalam nama Yesus kami berikan kelepasan, kelegaan yang daripadamu, supaya kami bisa melihat kemenangan yang dari Bapa yang Kau berikan buat setiap kami. Bagi kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang belum menerima Engkau sebagai Juru Selamat yang hidup, biarlah mereka boleh membuka hatinya, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, membuka hatinya menerima Yesus dalam hidupnya, maka keselamatan daripadanya akan menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus, biar Kau dengar setiap seruan kami, setiap doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Kau juga sudah mengajarkan kami untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan istirahat Bapa, biarlah Engkau sertai setiap malam kami bisa beristirahat, berikan tidur yang nyenyak. Besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat, untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Amin. Ya, kita sampai pada akhir dari acara ORK hari ini. Ini perdana ORK yang perdana yang live-nya. Kemarin-kemarin saya hanya menyampaikan rekaman. Mulai hari ini semuanya akan live. Jadi besok hari ada acara DK oleh Pak Prana kalau nggak salah. Jadi kita bisa ikuti setiap hari, ada program-program dari rekan-rekan kami di The Way yang akan memberkati kita semua dan membawa kita benar-benar semakin menuju pada kesempurnaan. Jadi saya undang semua kita untuk bisa sama-sama menyaksikan pada kesempatan esok hari. Sekian pada hari ini. Ada Bu Roli, ada Big Sound 86, ada Mabigel, ada Anastasia, ada Pase. Kami selamat malam semuanya, shalom semuanya, Tuhan berkati semuanya. Bu Roli yang ada di Jogja, diberkati Tuhan semuanya dalam penyertaan. Dan iya Bu Iren juga, terima kasih Bu Iren, Tuhan berkati juga, God bless you. Ya, sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.